apa yang Mas Saka persiapkan untuk menghadapi atau menghadapi sidang awal PK nanti? Yang penting Saka yang penting Saka tuh benar-benar emang jujur, tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Terus Saka juga meyakini bahwa diri Saka ini tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Sama yang 7 itu. Yang 7 terpidana yang masih dalam juga masih di dalam tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Kalau bertemu sama keluarga yang masih di dalam sering ketemu. Apa kira-kira yang sering dibicarakan? Ya berbicara juga. Ya Saka juga kalau bertanya sama keluarga korban nangis. Oh iya. Iya. Jadi dijelasin tuh bahwasanya yang sebenarnya tuh Saka kan bercerita Saka nggak pernah melakukan, terus juga anaknya tidak pernah melakukan, nangis. Harapan Saka sih nggak ribet-ribet amat, Pak. Yang penting nama Saka dipulihkan lagi seperti dulu lagi, sama yang 7 yang di dalam tuh keluar semua. Saka tuh nggak minta apa-apa, cuma minta itu aja. Minta itu aja ya. Karena merasa tidak. Jadi gimana ya? Kalau Saka sih nggak minta yang aneh-aneh. Jadi Saka mintanya yang simpel-simpel aja, yang aneh-aneh itu belum tentu dikabulkan. Ya kepengen Saka mah jangan ada lagi korban-korban yang berikutnya, apalagi yang mengalami seperti Saka. Saka tidak tahu menahu permasalahannya, harus menanggung beban apa yang bukan Saka lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kali ini kita kedatangan tamu spesial. Tamu yang saat ini sedang menjadi perhatian para netizen dimanapun berada. Kita kenalkan ini dengan Ibu Titin Prialianti dan Mas Saka. Mas Saka yang saat ini sedang berjuang untuk membersihkan namanya, yang insya Allah pada minggu depan rencana untuk sidang PK-nya akan digelar di Pengadilan Negeri Cirebon. Ya. Saya tanya Ibu Titin dulu, Ibu, bagaimana tahapan prosesnya kemudian memutuskan Saka untuk mengajukan PK? Nah, sebetulnya kan sejak 2016-2017 saya kan mendampingi Saka. Awalnya justru 7 terpidana lainnya saya dampingi. 7 terpidana, cuman dalam proses 7 terpidana itu sempat pula karena ketika ditangkap tanggal 31 Agustus 2016 tidak ada surat penangkapan, kemudian juga saya sudah mengajukan surat kuasa tetapi tidak bisa mendampingi ketujuhnya. Akhirnya saya pernah lapor ke Propam Jabar juga, ke Komnas HAM juga. Tapi belakangan ternyata dari 7 itu yang bertahan hanya 2. Saya nggak paham proses seperti apa, tiba-tiba yang 7 pindah kuasa ke yang lain gitu. Tinggal Saka Tatal dan Sudirman. Pada persidangannya saya sebenarnya menyakini betul karena memang 2 hari setelah mereka ditangkap itu tersebar foto-foto 8 tersangka waktu itu sudah babak belur. Itulah sebabnya saya melakukan upaya-upaya pelaporan. Nah, pada akhirnya proses sidang berjalan. Saka Tatal waktu itu divonis 8 tahun. Saya banding tetap sampai kasasi. Nah, ketika kasasi tinggal 1 langkah lagi PK. Kenapa saya terus melakukan upaya hukum? Karena saya yakin waktu 2016 itu peristiwa ini tidaklah terjadi seperti sesuai dengan putusan. Karena dari bukti-bukti di persidangan, dari keterangan-keterangan saksi, dari hasil visum yang sudah pasti, visum itu hasil otopsi itu kematian korban akibat retakan tulang tengkorak belakang. Tetapi dari BAP, terutama BAP pelapor, itu sudah disebutkan ditusuk gitu. Kemudian juga ada pemerkosaan. Akhirnya karena saya merasa itu rekayasa, itu sudah saya serukan kok dari 2016. Hanya sampai ke media lokal. Ketika putusan juga saya tahu ini rekayasa. Itu, tetapi memang tidak luar biasa karena waktu itu yang dihembuskan itu isu kekejaman geng motornya. Pada saat sidang juga saya terus di demo, bahkan tidak saja pada ke-8 terdakwa waktu itu juga saya sebagai kuasa hukumnya sama di demo.
dan yang memimpin demo itu anggota DPRD Kota Cirebon. Jadi luar biasa sekali tekanan kami saat di 2016. Berarti ketika itu ibu mendapatkan intervensinya selain demo, apalagi itu Bu? Itu kan sidang untuk Sakatata memang waktu itu usianya 15 tahun tertutup. Tertutup. Sidang dewasa pun tertutup. Jadi apa yang sebetulnya terjadi di persidangan itu tidak pernah diketahui oleh orang secara umum. Wartawan juga tidak bisa meliput. Memang sebenarnya kan gini, waktu itu juga sudah ada larangan untuk meliput pengacaranya aja. Wawancara dengan pengacaranya aja nggak boleh. Kecuali silahkan di blow up ininya. Yang penting kekejaman geng motor yang harus karena kan 8 terpidana terdakwa waktu itu dianggap geng motor. Gitu. Jadi memang kondisinya waktu sangat sulit. Yang jangankan kita yang tidak itu gitu, orang yang tidak masuk dalam institusi sekarang gini, dari BAP pelapor ditusuk, kemudian dakwaan kematiannya karena luka tusuk di perut. Sementara hasil otopsinya retakan tulang belakang. Yang kita aneh kok jaksa bisa P21 sehingga sampailah ke persidangan gitu. Di persidangan sebetulnya sudah disampaikan, di situ terbukti sekali pada saat baju korban kan sebetulnya diperlihatkan pakaian yang warnanya, bahkan dokter waktu itu menjelaskan dengan rinci merek yang digunakan. Dan berulang kali saya tanya, apakah betul itu pakaian korban yang dikenakan? Betul gitu. Tetapi pakaian korban yang sebetulnya sempat dikuburkan bersama jenazah itu tidak ada sobekan di dada maupun di perut. Padahal kan dalam dakwaan jelas sekali sobekannya ada di tusukan di dada dan di perut. Gitu, ternyata tidak ada. Kemudian juga pada saat persidangan saksi yang dihadirkan itu anggota kepolisian yang pertama kali melakukan olah TKP. Di situ dijelaskan ada 20-30 cm bekas gesekan motor yang sama di median jalan. Kemudian ada daging yang tertinggal di baut penampang tiang PJU. Kemudian juga daging itu diduga dari salah satu korban karena waktu itu kaki salah seorang korban kan terluka dalam. Gitu. Sebetulnya hal itu sudah, tapi sayangnya majelis hakim juga mengabaikan keterangan dari anggota kepolisian yang pertama kali menemukan korban gitu dan mengevakuasi. Nah, pada akhirnya skala film viral apa yang terjadi di persidangan yang tidak didengar oleh majelis hakim, tiba-tiba saya dapat novum itu ada orang yang menyerahkan visual daging yang menempel di tiang PJU, baut tiang PJU. Kalau boleh tahu siapa tuh Bu? Saya nggak bisa cerita lah orangnya. Ibu mengatakan mungkin Ibu bisa memberikan sekilas informasi terhadap novum yang Ibu siapkan, 5 novum ya kebetulan. Salah satunya tadi yang foto visual soal daging itu. Mungkin dari 4-nya lagi mungkin Ibu kira-kira. Sebenarnya gini, novum itu dalam memori PK lebih dari 10. Gitu. Ya. Tetapi saya berkontribusi kepada tim 5 novum yang sifatnya visual. Ya, visual itu artinya kan memang apabila disajikan di dalam persidangan itu bisa dilihat seperti apa sih bentuknya gitu. Seperti apa sih. Nah, itu akan memberikan gambaran yang jelas apakah betul terjadi pembunuhan dan pemerkosaan seperti yang tertuang dalam putusan terdahulu. Nah, itu yang ingin kita jelaskan lewat visual. Nah, karena visual ini ada beberapa macam gitu, baik dalam salah satunya diantaranya itulah visual adanya daging di baut tiang penampang PJU. Dan PJU itu kan adanya di flyover Talun. Artinya ketika ada daging yang tertinggal di tiang, berarti korban dan darah korban kan adanya di situ, seperti yang disampaikan oleh anggota kepolisian. Darah itu hanya ada di bagian tubuh bawah korban dan ada di bagian tubuh korban laki-laki di flyover Talun. Apabila semua ada darah di situ, ada daging yang tertinggal di flyover Talun, jangan-jangan TKP-nya hanya itu. Iya, bukan 2 ya. Bukan pembunuhan yang di belakang showroom. Iya, betul. Gitu. Kalau misalnya pembunuhannya ditusuknya di belakang showroom, kenapa darahnya ada di flyover Talun? Karena darah itu menggenang betul di flyover Talun, dan itu saya dalam sidang berkali-kali menyatakan apakah ada ceceran darah lain selain di
nggak ada. Darah itu hanya di bagian tubuh laki-laki dan di dekat bagian tubuh perempuan. Ya. Kalau logikanya ketika misalnya kalau dalam tuntutan kan jelas sekali, korban lewat, dikejar sampai flyover Talun, dipukul, Ya. kemudian dibawa lagi ke showroom, Showroom. dieksekusinya di situ. Ya. Masa sih nggak ada darah berceceran? Ya, betul. Masa sih nggak ada, polisi tidak bisa, misalnya penyidik waktu itu tidak bisa membuktikan ketika yang 11 itu ditangkap, 8 itu ditangkap, yang katanya 11 orang, masa sih nggak ada darah yang nempel di Ya, ketika membawa? Saya nanya nih Bu, itu kan ada seorang polisi yang kemudian mengungkap di persidangan, cuman itu tidak menjadi pertimbangan hakim ketika dia menyatakan menemukan potongan daging itu. Sebetulnya Itu mungkin nggak diajukan kembali di PK, Bu? biasanya kan kalau itu kok yang sudah pernah dihadirkan di persidangan awal kan tidak. Tetapi saya sih beranggapannya gini, ini kan ada visual yang dulu tidak pernah dibuktikan. Nah, kita juga berharap kalau misalnya sekarang sudah begitu banyak saksi-saksi yang mencabut. Kalau dulu kan udah yakin nih pasti pembunuhan. Sekarang saksi-saksi termasuk saksi Dede yang menyatakan peristiwa kejadian itu tidak ada. Justru kami berharap kepolisian mengizinkan anggota yang dulu melakukan olah TKP untuk kembali hadir di persidangan. Itu targetnya sebetulnya seperti itu, supaya terang benderang kalau memang ini pengen dibuktikan, kan nanti pasti masalahnya ketika kita memohonkan anggota kepolisian yang dulu pernah memberikan keterangan di sidang pada saat persidangan terdahulu di 2016 minta dihadirkan kembali, kan persoalannya khawatirnya tidak mendapat izin karena masih anggota aktif. Mungkin saya juga dari yang 4 orang itu apakah masih aktif, saya juga belum melihat ininya sih. Selama ini nggak pernah berkomunikasi? Ya nggak pernah kan, nggak mungkin juga gitu berkomunikasi dengan siapa tahu dekat rumah atau gimana. Saya ke Mas Saka nih. Mas Saka, minggu kemarin kalau nggak salah Mas Saka itu sempat melakukan mendatangi LPSK ya di Bandung ya, untuk menjalani kalau nggak salah tes psikologi ya, Bu. Iya, betul. Kalau boleh tahu apa sih yang tes psikologi yang dilakukan oleh Ngapain LPSK? aja di sana? Ngapain aja di sana, Mas Saka? Ya suruh menggambar terus nulis ya, terus sama ngerjain soal tuh banyak banget. Jadi pusing sendiri tuh ngerjain. Kayak mau masuk kuliah dong. Iya, kayak bahasanya harus bahasa lagi. sederhana, Mas. Jadi tuh ini ngerjainnya gimana nggak ngerti. Puyeng nggak? Ya puyeng, Bu. Kamu gambar apa di sana? Ya rumah-rumahan aja simpel cepat. Rumah-rumahan. Iya. Oh. Apa? Apalagi terus ya? Blenger. Ya sama kita aja tuh, orang kebanjiran di rumah kebanjiran. Biar cepet aja yang simpel. Itu berapa jam itu? 13 jam. 13 3 jam. Suruh gambar. Ya sama ini apa tanya-tanya 2 minggu yang lalu sama 1 minggu yang lalu sama waktu di tahun 2016. 2016. Saya mau kembali nih. Mungkin Mas Aka masih ingat memorinya ketika masih bersama teman-teman di lapas itu, gimana sih saling curhatnya ketika masih berada di dalam tahanan? Waktu di Polda atau di mana? Kalau di Polda saya cuma berdua sama Eka ruangannya. Oke. Diapain di sana? Ya sama dipukulin sama kayak waktu di Cirebon, cuman di Polda itu sebentar. Terus juga Saka kan nggak lama juga di Polda. Setelah di Polda tuh Saka dipindah di lapas suka miskin. Lapas anak sih. Lapas ya. anak. Lapas anak kan berbeda. Berarti di lapas anak itu Saka sendiri ya, tanpa Ya. Sendiri. ketika Mas Saka bebas kan kalau nggak salah di tahun 2016 ya. 2020. 2020, April 2020, Iya. Mas Saka bebas. Pernah nggak Mas Saka menjenguk kawan-kawannya? Belum sama sekali Belum pernah. sama sekali. Atau bertemu dengan keluarganya? Kalau bertemu sama keluarga yang masih di dalam sering ketemu. Sering ketemu. Apa kira-kira yang sering dibicarakan? Ya berbicara juga. Ya Saka juga kalau bertanya sama keluarga korban nangis. Oh iya. Iya. Jadi dijelasin tuh bahwasanya yang sebenarnya tuh Saka kan bercerita Saka nggak pernah melakukan, terus juga anaknya tidak pernah melakukan, nangis. Nangis. Gitu ya. Sampai sekarang Mas Saka kalau ketemu sama keluarga kawan-kawannya Mas Saka juga pasti akan sedih gitu ya. Iya. Gitu. Sekarang proses ini akan berjalan. Mas Saka sedang mencari keadilan.
apa yang Mas Saka persiapkan untuk menghadapi atau menghadapi sidang awal PK nanti? Yang penting Saka yang penting Saka tuh benar-benar emang jujur, tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Terus Saka juga meyakini bahwa diri Saka ini tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Sama yang 7 itu. Yang 7 terpidana yang masih dalam juga masih di dalam tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Ini cerita sedikit. Kok tiba-tiba Mas Saka menjadi tertuduh kemudian ditangkap? Emang ketika itu Mas Saka sedang ada di mana sih? Cerita pas penangkapan. Waktu penangkapan sebenarnya Saka tuh baru bangun tidur sore. Baru bangun tidur. Main ke rumah nenek saya. Nggak berapa lama ada adiknya si Eka Sandi. Oke. Adiknya Eka Sandi itu disuruh ngisi bensin. Ngajak temen-temennya yang lainnya minta dianterin. Temen-temennya itu nggak ada yang mau. Setelah ngajak temen-temennya nggak ada yang mau, terus ngajak Saka. Saka sebenarnya juga awalnya nggak mau. Terus Saka nyimpen HP. Ke situ lagi, gimana mau enggak? Saka mikir-mikir 2 kali, ya udah sekalian juga mau main bola juga. Okay. Nah, setelah gitu langsung ke pom bensin. Setelah ngisi bensin, motornya minta dianterin ke Eka Sandi. Yang punya motornya. Pas mau dianterin di depan SMP 11, Saka baru nyampe situ, Eka Sandi sama temen-temennya tuh lagi ditangkap nih sama polisi. Sudah ditangkap. Iya. Jadi dia bawa motor nyamperin polisi. Ke situ di SMP 11 tuh nyamperin Eka Sandi. Karena ada tujuan mau ngasih motor. Pak. Jadi pas baru nyampe, keadaan motor masih jalan, langsung disikat dari belakang. Langsung dibawa masuk mobil. Nggak ada ngomong apapun, penjelasan apapun nggak ada. Dari situ Saka tidak sempat untuk pulang ke rumah lagi. Enggak. Langsung nggak pulang-pulang. Langsung nggak pulang-pulang sampai 3 tahun 8 bulan. Bu Titin, ini kalau boleh bertanya, ini rencana PK itu memang sudah dipikirkan matang sebelumnya atau pasca pra peradilan dilakukan oleh Peggy? Jadi kalau sebetulnya rencana PK itu kan viral. Oke. Nah viral kemudian tiba-tiba ada gitu teman-teman media di Cirebon, Mbak Titin itu film kayaknya nggak bener deh, masa sih ceritanya begitu gitu. Mbak Titin kan yang ngerti, ngaco, saya bilang dulu kemana aja, sekarang saya didorong-dorong suruh menghantar film itu, saya bilang enggak lah, saya bilang. Nah tiba-tiba memang ada podcast yang bertelepon ke saya, Mbak Titin gini, tahu dari mana? Semua wartawan bilang sebetulnya yang tahu masalahnya itu Mbak Titin yang ada di dalam, bahasa mereka gitu. Terus saya suruh nonton film apa gitu. Saya sih ngertinya fakta sidang, diundanglah saya di podcast itu. Tiba-tiba ramai kan, wah kok jadi ramai gitu, saya juga nggak ngerti. Nah ketika viral, itu kan DPO dihembuskan kembali. DPO. Saya sebenarnya di tanggal 19 Mei 2024, ketika aduh kata saya itu kok jadi ribut soal DPO, karena apa? Saya tuh meyakini betul nggak ada masalah DPO gitu. Karena gini, bisanya ditangkapnya 8 orang ini awalnya kan kecelakaan. Tiba-tiba pelapor yang merupakan orang tua korban meyakini naluri saya sebagai, itu kan yang terungkap di persidangan, naluri saya sebagai seorang polisi ini bukan kecelakaan. Saya waktu itu nanya, kok Bapak punya asumsi bukan kecelakaan tetapi pembunuhan, karena 1 bulan sebelumnya anak saya pernah berkonflik. Nah, tapi saya nggak ngejar waktu itu. Nah, karena merasa itu bukan kecelakaan, dia menelusuri jalan itu. Saksi di persidangan mengatakan begitu. 500 meter ke kanan, 500 meter ketemulah dengan SMP 11. Di situ ketemu Dede sama Aep. Memperlihatkanlah motor anak saya gitu. Ini pernah nggak ketemu ini? Oh iya. Ada nggak kejar-kejaran? Oh ada. Kalau dalam fakta persidangan kan seperti itu. Ya udah kalau ada nanti kabari. Kemudian 2 jam setelah melakukan penerusan itu di tanggal 31 Agustus 2016, Aep menelepon, Pak orangnya sudah ngumpul, ditangkaplah Saka, yaitu ketika sedang mengantarkan tanpa surat penangkapan. Karena itu terkonfirmasi di persidangan, apakah penangkapan itu dengan surat penangkapan? Tidak, hanya komunikasi lisan itu disampaikan. Jadi dengan berdasarkan itulah saya menyatakan ini rekayasa sejak awal. Nah, karena prosesnya seperti itu, pada akhirnya film ini kembali, saya jelaskan seperti ini gitu. Nah, tiba-tiba saat
udah ramai, datanglah orang yang mengantarkan. Visual itu Iya. untuk menguatkan. Iya, kebetulan sekali pas masalah DPO saya juga berkomunikasi dengan orang, aduh ngeri nih masalah DPO. Jangan-jangan ini asal tangkap lagi. Ya. Itu saya ingat betul WA saya kepada seseorang itu tanggal 19 Mei 2024. 3 hari kemudian Peggy ditangkap. Saya, waduh Pak, ini ngeri saya. Ya. Tapi alhamdulillah rapidnya Peggy bebas. Apalagi 2 DPO diangkat. Ya, ya, ya. Fiktif dari dulu, saya bilang dari dulu juga DPO fiktif. Kalau saya sih kan mengawal prosesnya dari awal, jadi paham betul ini kenapa sih namanya pelapor kok sudah menjelaskan siapa tersangkanya 8 orang, siapa DPO-nya. Sementara si tersangka yang akhirnya saksi yang akhirnya jadi tersangka itu belum di BAP, tapi dia udah tahu rangkaian peristiwanya gitu. Kalau ibu kan dari awal nih mengikuti kasus ini, kemudian ibu melihat film tuh, gimana tuh Bu perasaan? Saya nggak lihat film. Pernah melihat film? Nggak pernah. Sama sekali Nggak pernah. Karena tidak saya mau. Nggak mau. Karena kan belum apa-apa udah. Ini wah saya nggak mau gitu. Saya nggak mau lihat filmnya. Saya nggak pernah kayak apa bentuknya nggak. Sama gitu ya. Ya, saya nggak pernah lihat filmnya. Kalau Mas Saka pernah lihat filmnya? Nggak pernah, sama sekali nggak pernah ngeliat. Saya lihat ininya aja nggak mau gitu, nggak. Gitu. Kemudian Saka pernah setelah Peggy dinyatakan bebas itu pernah bertemu Sekali ya. Sama siapa? sama Peggy. Peggy. Ya pernah sekali, berkomunikasi. pertama di Jakarta, baru pertama Ada kali. acara di TV. Awalnya tuh nggak tahu kalau ada kayak gitu. Tapi memang sebelumnya nggak pernah kenal. Enggak. Ketemu juga kan nggak pernah. Oh gitu. Jadi kan yang 8 terpidana sekarang, 7 terpidana yang masih ini kan, itu 7 ditangkap Mas. Yang rombongan Saka itu Ya, kan. ya. Nah 1 itu namanya Rivaldi, itu sebetulnya sudah ada di dalam, sudah ditahan sejak tanggal 30. Karena dia bawa sajam. Tetapi dijadiin satu tuntutan seolah-olah saling mengenal. Padahal Rivaldi nggak kenal yang 7 juga nggak kenal Rivaldi. Gitu. Jadi kalau rekayasa terlalu sembrono tuh. Tapi memang itu herannya tuh diamini oleh kejaksaan maupun pengadilan gitu. Ya, Nggak ya, ngerti, makanya aduh Masya Allah luar biasa. Oke, harapannya Ibu Titin nih, ketika proses ini berjalan, kemudian kita tidak bisa mendahului apakah nanti kemudian tahapan berikutnya, apakah ini juga akan berimbas kepada teman-teman Saka yang masih sekarang ditahan? Ya sebenarnya PK Saka Tatal insya Allah dikabulkan karena saya yakin sekali sekarang perhatian sudah begitu luar biasa. Masyarakat juga sudah menyadari sebetulnya ada apa sih yang terjadi di 2016 yang mengakibatkan 8 terpidana mengalami hal yang seharusnya tidak diterima oleh mereka. Tetapi kan legal formalnya kan harus tetap ditempuh. Misalnya Saka dikabulkan kan ini nomor perkaranya beda-beda. Beda-beda. Nomor perkara Saka, nomor perkara Rivaldi dan Eko, dan nomor perkara 5 lainnya. Harapannya Saka gimana? Ya, kalau harapan Saka sih nggak ribet-ribet amat Pak. Yang penting nama Saka dipulihkan lagi seperti dulu lagi, sama yang 7 yang di dalam tuh keluar semua. Saka tuh nggak minta apa-apa, cuma minta itu aja. Minta itu aja ya. Karena merasa tidak. Jadi gimana ya, kalau Saka sih nggak minta yang aneh-aneh, jadi Saka mintanya yang simpel-simpel aja, yang aneh-aneh itu belum tentu dikabulkan. Ada dendam nggak sih Saka? Ya kalau ditanya ada dendam atau enggak, ya pasti ya kalau yang suruh mengingat-ingatkan Saka ada. Sedih ya? Ya bukan sedih lagi, sudah tidak melakukan, suruh mengakui, disiksa lagi. Untuk agar tidak mengingat-ingat itu lagi, apa biasanya yang Saka lakukan? Ya main aja, jadi disupport sama kakak. Yang penting tuh jangan nonton yang aneh-aneh. Kalau main HP, game aja. Jadi kalau Saka kan sehari-harinya kalau lagi ada di rumah nggak kerja, Saka tuh mainan game. Main game. Iya. Tribuners ini Saka ini katanya hobi main layangan. Kalau kata kakaknya layangannya jago nih, suka menang katanya. Gitu ya Saka ya. Iya. Memang dari kecil ya. Dari kecil. Main bola juga. Dulu suka main bola, cuman semenjak ditangkap polisi udah nggak aktif main bola lagi. Kenapa? Emang ada cacatnya apa? Ya bukan ada cacatnya, capek, nggak ada hasilnya, Capek. buang-buang tenaga. Buang tenaga ya. Masih mending kerja cari uang daripada capek-capek main bola. Oh gitu, cari uang ya. Iya.
suka bantu kakak. Jadi semenjak keluar dari penjara tahun 2020, Saka tuh emang jarang ada di Cirebon. Jadi sudah kerja lagi. Oh gitu. Tapi harus dibawa keluarganya. Tapi diajaknya sama Saudara. keluarga, saudara. Nggak bisa kerja sendiri dia. Pernah merasa khawatir nggak sih kalau misalnya sedang kemana gitu, merasa kayaknya ada yang ngikutin atau gimana gitu? Enggak. Sama sekali enggak. Enggak ya. Yang penting kondisi Saka tuh bener, terus enggak ada masalah sama siapapun. Saka tuh endah-endah aja. Yang penting kan Saka kan kondisinya emang jalannya bener lurus. Ya. Jadi ada orang yang nggak suka sama Saka juga sama, bodo amat. Emang Sakanya salah apa? Ya betul. Ini Saka kan sekarang jadi terkenal, kemudian di mana-mana pasti banyak yang ingin bertanya dengan Saka. Merasa terganggu nggak sih Mas Saka? Ya, jadi artis dadakan loh. ya sebenarnya sih ya kadang-kadang ya kalau lagi beli jajan di warung aja itu emang ada aja yang nanyain. Padahal masih kampung sendiri, bukan kampung orang lain. Ya. Ada aja yang nanyain. Ya nanyanya paling ini sebenarnya kayak gimana, terus minta foto. Ya kadang-kadang sih risih lah kalau orang mah. Ya. Lagi pengen beli jajan malah ditanyain. Yang Saka ingat pengalaman hidup yang paling berharga, yang positif tentunya ketika berada di dalam tahanan seperti apa? Ya ada bimbingan lagi. Jadi di dalam itu Saka tuh diwajibkan ikut sekolah Di lembaga pemasyarakatan anak. di Bandung, di LPKA. Itu diwajibkan sekolah. Jadi dulu kan Saka kan nggak sekolah, cuman sampai lulus SD doang. Jadi masuk SMP belum ada 1 semester Saka keluar. Ini sekarang ada rencana mau lanjut sekolah atau mau kuliah mungkin? Ya kalau rencana itu mah Saka nggak mikirin, yang penting kan Saka tuh pengen fokus kerja aja. Fokus kerja. Iya. Emang rencananya mau jadi apa sih Saka? Ya rencana mah kalau ada modal mah pengen buka usaha sendiri. Cuma kan nah, kalau orang pengen usaha kan yang modalnya cukup lah, harus gede. Pengen jadi pengusaha? Ya kalau ada modalnya juga pengen. Oh, yang sekarang Saka fokusnya sidang ini, terus buat kedepannya buat nyendangin gimana caranya buat ngebanggain mama, itu aja. Alhamdulillah, amin. Oke. Bu Titin, mungkin ini menjadi pertanyaan pamungkas buat dari saya. Kira-kira apa harapan Ibu kalaupun nanti ini PK dimenangkan oleh Saka? Apa harapan Ibu ke depan, terutama di dalam dunia peradilan bagi masyarakat yang mungkin saja bisa sama nasibnya seperti Saka? Ya. Saya sih karena di 2016 saya juga kan melihat dan menyaksikan apa sih yang terjadi sebelumnya. Saya menyadari betul waktu itu saya pedih banget luar biasa. Cuman mungkin dukungannya tidak sampai ke sana seperti sekarang ini. Saya tidak bicara apakah betul ada korban lain, tapi ini gila, 8 orang yang saya yakini betul tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan. Saya yang menyaksikan di persidangan, saya yang waktu itu menyodorkan bukti, kok begitu sulit gitu. Karena apa? Ini jangan-jangan karena mereka orang miskin, karena mereka kuli bangunan gitu. Jadi ngenes banget nasib orang miskin ketika misalnya dia menyatakan kebenaran itu, mencari keadilan itu begitu sulit. Dan mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi. Ini yang terakhir kalinya. Kalaupun ini memang terbuka, sebetulnya ke-8 terpidana itu tidaklah pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan. Mudah-mudahan secara profesional ke depannya institusi yang menangani perkara ini sejak awal, kemudian juga ada institusi lain yang seharusnya memeriksa, kemudian juga yang memutuskan, cobalah bercermin dari perkara ini. Karena saya yakin banget, sebetulnya di sidang 2016, itu saya mohon maaf, saya baru bongkar sekarang barangkali. Sebetulnya saya melihat pada saat sidang dewasa, saya tidak ngomong sidang sakatatal ya, sidang dewasa, karena kalau sidang sakatatal saya sampai melaporkan ke Komisi Yudisial. Karena saya merasa sidang sakatatal itu tidak seperti sidang anak. Hakim betul-betul sudah mengarahkan betul Saka bersalah di dalam ruang persidangan. Makanya ketika berargumen saya jam sekian, jam 10 ada di bengkel bersama teman-teman gitu.
itu saksi alibinya disampaikan seperti itu, dengan sangat keras hakim menyatakan mana ada bengkel buka jam 10 malam, itu langsung dipotong. Nah, tetapi pada sidang dewasa sebetulnya saya melihat dari awal tuh hakim mulai udah ini, tetapi nggak tahu keputusannya memang vonisnya seumur hidup. Kalau saya boleh ngomong, ketika saya setelah menyampaikan pledoi, jadi apa yang saya sampaikan soal Dede, soal Aib, soal baut yang tertinggal, soal darah, itu sebenarnya isi pledoi saya, Pak. Mas, isi pledoi saya itu. Saya sampaikan yang di media itu bunyi pledoi saya. Karena kalau berkah kan setumpuk gitu, gimana orang merangkumnya? Sebetulnya itu rangkuman dari seluruh pledoi saya. Setelah membacakan pledoi, sidang berakhir, vonis dijatuhkan, ya. Mohon maaf, ada salah satu hakim yang kalau ketemu saya selalu mengacungkan jempol. Padahal klien saya divonis seumur hidup gitu loh, salah satunya Sudirman. Apakah itu bentuk dari dia juga menyadari mungkin, tapi kan ada apa di belakangnya saya nggak ngerti. Karena memang putusannya seperti itu gitu. Padahal di persidangan tuh benar-benar hasil otopsi tidak sesuai dengan bunyi dakwaan gitu. Barang-barang bukti yang dihadirkan juga tidak memperkuat adanya pembunuhan dengan cara ditusuk. Saka pernah bertemu dengan keluarga Vina? Waktu di acara aja, waktu di Jakarta sekali. Tidak ada komunikasi ya? Tidak ada komunikasi, cuma sebelahan doang. Sakanya tidak mau membuka komunikasi atau? Kalau Saka pribadi, kalau dia bertanya, Saka jawab. Kalau dia nggak bertanya, ngapain Saka jawab? Nggak ada kepentingan juga. Kan nggak ada merasa nggak ada hubungannya kan? Ada satu saksi, kalau nggak salah beberapa hari lalu tetap memastikan, menyatakan kesaksian itu benar. Kesaksian maksudnya? Ya, soal tragedinya. Iya. Ya silakan aja lah, sekarang sih kan masyarakat juga sudah bisa menilai dengan bukti-bukti yang ini. Kemudian juga beberapa yang dulu menjadikan saksi juga kan akhirnya mencabut. Bukan mencabut karena kan belum bersidang lagi, tetapi menyatakan kebenarannya sebetulnya dulu itu kita diarahkan. Kemudian Dika Akbar yang waktu itu sangat memberatkan para terpidana dengan menyatakan menyaksikan juga sudah mencabut gitu. Oke, dari Saka pernyataan terakhir buat para Tribuners, apa yang ingin disampaikan agar kasus Saka tidak terulang lagi di kemudian hari? Ya, kepengen Saka mah jangan ada lagi korban-korban yang berikutnya, apalagi yang mengalami seperti Saka. Saka tidak tahu menahu permasalahannya, harus menanggung beban apa yang bukan Saka lakukan. Kepengen Saka itu aja. Jadi terima kasih banget dukungannya yang telah mendukung Saka dan kawan-kawan Saka yang masih ada di dalam. Terima kasih supportnya. Semoga yang di dalam bisa keluar. Ketulisan Saka yang yakin dan bisa membuktikan secara hukum, dia akan memperbaiki nama baiknya, dan kegigihan Ibu Titin agar kasus ini bisa terungkap seadil-adilnya untuk kepastian hukum bagi kita juga bangsa Indonesia. Jangan takut untuk mengungkap sebuah kebenaran. Tribuners, kita doakan yang terbaik buat Ibu Titin dan Mas Saka agar kasus ini bisa terang benderang terbongkar. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.